Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Finzai Fikri dari kelas 25, absen 28. Selanjutnya ada prolog. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga gejala sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Salah satu kasus korupsi besar yang mencuat di Indonesia adalah penyitaan aset senilai 11,8 triliun milik PT Wilmar Group oleh Kejaksaan Agung terkait penyimpangan dalam tata niaga komoditas kelapa sawit. Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan institusi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan kelompok tertentu. Sosiologi memandang korupsi sebagai hasil dari interaksi sosial yang menyimpang, yang terbentuk dan berkembang dalam sistem yang memberi ruang terhadap penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, pemahaman sosiologis terhadap kasus ini penting untuk merumuskan solusi jangka panjang yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan struktural. Selanjutnya, analisis sosial kasus korupsi PT Wilmar Group sebesar 11,8 triliun. Kasus korupsi PT Wilmar Group yang melibatkan penyitaan aset sebesar 11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung bukan hanya soal hukum atau kejahatan ekonomi, tapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih besar. Dalam sosiologi, korupsi dipandang sebagai bagian dari cara kerja masyarakat yang mengalami gangguan baik dari nilai, budaya, maupun sistem yang ada. Yang pertama, ada yang salah dengan sistem. Korupsi seperti ini bisa terjadi karena sistem yang seharusnya mencegah dan mengawasi tidak berjalan dengan baik. Aturan mungkin sudah ada, tapi tidak ditegakkan secara adil, membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar bisa menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan sendiri. Yang kedua, kekuasaan dan uang bisa mempengaruhi hukum. Dari sisi sosiologi, ada anggapan bahwa mereka yang punya uang dan kekuasaan seringkali bisa memengaruhi kebijakan dan hukum. Ini membuat hukum jadi tidak bekerja untuk semua orang, tapi hanya untuk yang punya kekuatan. Yang ketiga, lingkungan yang membiasakan korupsi. Korupsi tidak terjadi karena satu orang jahat saja. Biasanya lingkungan tempat orang itu bekerja juga ikut mempengaruhi. Jika di lingkungan itu suap, gratifikasi, atau manipulasi dianggap hal biasa, maka orang akan cenderung ikut-ikutan. Itu sebabnya korupsi sering dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Yang keempat, masyarakat ikut dirugikan. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga masyarakat luas. Uang triliunan yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru masuk ke kantong pribadi atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah juga bisa makin menurun. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.